Bayangkan, Rayleigh teringat janji Roger. Kelak akan muncul anak klan D yang menjatuhkan pemerintah dunia dalam satu gerakan besar. Setiap pertarungan yang terjadi saat ini adalah bukti bahwa Luffy sedang mendekati momen itu, perlahan namun pasti. Tanpa berlama-lama, mari langsung kita bahas. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, dunia bawah Elbaf berguncang sedemikian rupa hingga langit-langit di atas sana seolah ikut retak. Udara yang sedari tadi terasa berat kini berubah menjadi panas menyengat, seolah seluruh energi matahari telah turun dan berkumpul di satu titik. Di tengah kehampaan yang luas itu, Luffy berdiri tegak. Tubuhnya kini memancarkan aura yang sama sekali berbeda dari yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi senyum lebar yang biasa ia tampilkan. Di matanya hanya terpancar satu hal, tekad yang begitu kuat hingga seakan mampu membelah gunung sekalipun. Saat itulah, tanpa ragu sedikit pun, Luffy melangkah maju dan melepaskan serangan terkuatnya, Sunfire Down. Satu serangan itu saja cukup untuk membuat Im Sama terpaku di tempatnya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya bukan sekedar serangan biasa. Serangan ini memiliki daya hancur yang setara dengan senjata kuno Uranus, kekuatan legendaris yang konon mampu menghapus satu pulau utuh dari permukaan bumi dalam sekejap. Dan hari ini, kekuatan mahadahsyat itu mendarat tepat di tubuh Im Sama. Getarannya menjalar ke segala arah, mengguncang tanah, membelah bebatuan, dan menciptakan ledakan yang melahap segalanya. Dan ketika asap perlahan menghilang, terlihatlah kenyataan yang sungguh mengejutkan. Im Sama terluka. Ini adalah hal yang nyaris mustahil terjadi. Selama ini Im Sama seakan tak tertandingi, seakan tak ada satupun serangan yang mampu meninggalkan bekas di tubuhnya. Namun hari ini Sunfire Dawn membuktikan bahwa ia mampu melukainya secara nyata dan mendalam. Luka itu begitu parah sehingga kemampuan regenerasi Im Sama yang luar biasa pun tak mampu menyembuhkannya seketika. Energi Uranus yang terkandung dalam serangan itu seakan terus menggerogoti tubuhnya, membuat proses pemulihan harus berjalan perlahan dan membutuhkan konsentrasi penuh. Harus diketahui pula bahwa Sunfire Dawn bukanlah jurus yang bisa digunakan kapan saja. Teknik ini baru bisa diakses saat Luffy memasuki mode Dewa Penghancur, wujud yang belum pernah ia tampilkan kepada siapapun hingga saat ini. Inilah alasan mengapa sejak awal pertarungan hingga sekarang, jurus ini baru saja ditunjukkan untuk pertama kalinya. Di dalam wujud ini, Luffy bukan lagi sosok yang ceria dan santai seperti saat memasuki mode Dewa Kebebasan. Di sini, setiap gerakannya membawa kehancuran. Setiap tatapannya terasa berat dan mengintimidasi. Cara bertarungnya pun berubah total, lebih tajam, lebih cepat, dan jauh lebih mematikan. Menyadari betapa beratnya luka yang diderita dan betapa besarnya waktu yang dibutuhkan untuk memulihkannya, Im Sama pun segera menyusun rencana. Ia tak boleh terus terbuka dan terus diserang dalam keadaan seperti ini. Maka di hadapan Luffy yang masih berdiri siap menyerang, Im Sama mengangkat tangannya dan menyalurkan kekuatan dahsyatnya ke arah sebuah bangunan raksasa yang tak jauh dari sana. Itu adalah sebuah kastil tua, bangunan yang sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan kini terbengkalai begitu saja. Ukurannya saja sudah luar biasa besar, bahkan jauh lebih besar daripada tempat persembunyian tempat Luffy beristirahat dan memulihkan diri beberapa waktu yang lalu. Konon kastil ini pun tak kalah besar dibandingkan bangunan terbesar yang ada di dunia matahari Elbaf sekalipun. Dunia bawah Elbaf memang dipenuhi oleh bangunan-bangunan raksasa semacam itu. Namun sebagian besar kini sudah kosong dan tak berpenghuni lagi. Para raksasa lebih memilih tinggal di dunia matahari yang udaranya lebih nyaman, lingkungannya lebih aman, dan hidupnya jauh lebih layak. Seiring berjalannya waktu, penghuni dunia bawah pun semakin sedikit, meninggalkan istana-istana dan kastil-kastil megah itu berdiri sepi sendirian. Namun hari ini, kastil tua yang sepi itu tiba-tiba bergetar hebat.
Dinding-dindingnya berubah bentuk, batu-batunya menyatu dan membentuk sosok yang jauh lebih mengerikan. Dalam sekejap, kastil itu berubah menjadi Homis Kastil, makhluk hidup raksasa terbesar dan terkuat yang pernah diciptakan Im Sama sepanjang pertempuran ini. Namun Im Sama tak berhenti begitu saja. Ia membekali makhluk raksasa itu dengan kekuatan luar biasa. Di tangan kanannya mengalirkan energi iblis yang sangat masif, berwarna pekat dan memancarkan getaran yang sungguh mengerikan. Di tangan kirinya, Im Sama menyalurkan api hitam omen tingkat tinggi. Nyala api yang bukan sekedar membakar benda, melainkan seakan mampu membakar segalanya hingga ke akar-akarnya. Dan seolah itu belum cukup, di bagian dada Homis Kastil itu pun terbuka sebuah lingkaran sihir raksasa yang berputar perlahan dan memancarkan cahaya gelap yang mencekam. Saat melihat sosok itu berdiri tegak di hadapannya, Luffy pun bisa merasakan betapa mengerikannya tekanan yang dipancarkan makhluk tersebut. Ukurannya saja sudah membuat Luffy teringat pada sosok raksasa yang pernah ia lihat dulu. Perubahan wujud yang dimiliki oleh Kapten Bajak Laut bernama Big Mom saat berubah menjadi sosok raksasa bernama Big Father. Namun Homis Kastil di hadapan Luffy saat ini ukurannya ribuan kali lipat lebih besar dan kekuatannya pun jauh melampaui apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Im Sama pun segera mundur menjauh. Ia membiarkan Homis Kastil itu menahan Luffy sendirian. Tujuannya sangat jelas. Sementara Luffy sibuk berhadapan dengan makhluk raksasa itu, Im Sama bisa memfokuskan seluruh kemampuannya untuk memulihkan luka yang didapat dari serangan Sunfire Dawn tadi. Luka itu tak bisa hilang begitu saja. Energi setara senjata kuno Uranus itu terus menahannya, sehingga pemulihan harus dilakukan secara bertahap dan membutuhkan konsentrasi penuh. Jika ia terus bertarung dalam keadaan terluka, maka risiko untuk dikalahkan pun akan semakin besar. Maka menciptakan perisai hidup sekuat Homis Kastil ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa mendapatkan waktu yang ia butuhkan. Pertarungan pun segera meletus. Homis Kastil melangkah maju dengan langkah yang mengguncang tanah, lalu melayangkan kedua tangannya sekuat tenaga. Energi iblis dari tangan kanan dan api hitam dari tangan kiri menyambar ke arah Luffy bersamaan. Ledakan demi ledakan terdengar terus-menerus. Luffy dengan sigap menangkis dan membalas serangan itu, menghantam tubuh raksasa itu dengan pukulan yang telak. Namun meski Luffy menyerang dengan kekuatan penuh, Homis Kastil itu hanya terdorong sedikit ke belakang saja. Tubuhnya begitu kokoh dan begitu tebal, sehingga serangan biasa nyaris tak berarti apa-apa baginya. Luffy pun tak tinggal diam. Ia segera melepaskan rentetan tembakan energi matahari dari kedua tangannya secara bertubi-tubi. Cahaya keemasan menyambar terus-menerus, menghujani tubuh Homis Kastil tanpa henti. Pertahanan yang terbentuk dari perpaduan energi iblis dan api hitam perlahan mulai menipis dan akhirnya tembus. Serangan-serangan itu pun mulai menghantam tubuh makhluk raksasa itu secara langsung. Meski begitu, Homis Kastil itu belum runtuh. Tubuhnya memang rusak di sana-sini, namun ia tetap berdiri dan tetap melawan. Kemudian Homis Kastil itu melompat ke udara. Sesuatu yang sungguh luar biasa mengingat ukuran tubuhnya yang begitu besar. Dari ketinggian, ia melepaskan serangan dari lingkaran sihir di dadanya. Gelombang kekuatan menyambar ke bawah dan menghantam tanah tepat di tempat Luffy berdiri. Luffy berusaha menghindar secepat mungkin, namun ia tetap terkena dampak ledakan itu dan terhempas menjauh. Tanah di sekitarnya hancur berkeping-keping dan guncangannya terasa hingga ke jarak yang sangat jauh. Namun tak lama kemudian, Luffy muncul kembali. Ia tak mundur selangkah pun. Luffy kini mulai menyadari bahwa ia harus menggunakan cara yang berbeda. Dalam mode Dewa Penghancur ini, ia tak lagi menciptakan benda-benda yang lucu atau konyol seperti biasanya. Segala sesuatu yang ia wujudkan kini tampak gagah, mengerikan, dan penuh kekuatan. Kali ini, Luffy menyatukan kekuatannya dan menciptakan sebuah palu raksasa. Bentuknya besar dan kokoh, memancarkan aura yang sungguh menakutkan. Lalu ia melapisi palu itu dengan energi matahari yang pekat, sekaligus melapisi seluruh tubuhnya dengan haki tingkat tinggi.
Energi matahari pun mengalir deras di sekujur tubuhnya, membuat pergerakannya menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dengan palu raksasa di tangannya, Luffy menerjang ke arah Homies Castle. Ia bergerak dengan kecepatan yang hampir tak terlihat mata biasa, menyerang dari kanan, dari kiri, dari atas, dari segala arah sekaligus. Palu itu menghantam terus-menerus tanpa jeda. Homies Castle itu kesulitan sekali melacak arah serangan Luffy. Setiap kali ia hendak menangkis dari satu sisi, hantaman sudah datang dari sisi lainnya. Kerusakan pun perlahan menumpuk. Retakan mulai muncul di mana-mana di tubuh makhluk raksasa itu. Hingga akhirnya, setelah serangan bertubi-tubi yang tiada henti, Homies Castle itu tak mampu lagi menahannya. Tubuhnya yang raksasa itu pun perlahan runtuh dan hancur berantakan. Luffy berhasil menang. Namun kemenangan itu ternyata memakan banyak tenaga. Penggunaan Sunfire Dawn tadi saja sudah menguras cadangan kekuatannya secara luar biasa. Dan pertarungan panjang melawan Homies Castle terkuat itu pun semakin membuat tenaganya terkuras habis. Napas Luffy kini mulai terlihat sedikit berat, namun matanya tetap tajam dan tetap tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dan tepat saat Homies Castle hancur dan kekuatan Im Sama kembali keluar dari bangunan itu, berubah kembali menjadi kastil batu biasa, Im Sama pun berdiri kembali. Luka-lukanya yang tadinya parah kini telah sembuh sepenuhnya. Wajahnya kembali tenang, namun tatapannya kini terasa jauh lebih dingin dan jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Ia telah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya saat Luffy sibuk melawan makhluk ciptaannya. Dan kini, ia berdiri kembali dalam kondisi prima. Im Sama pun berbicara kepada Luffy. Ia mengakui betapa dahsyatnya kekuatan Sunfire Dawn yang baru saja ditunjukkan. Serangan itu memang setara dengan senjata kuno Uranus, cukup kuat untuk melukainya secara nyata. Namun kemudian Im Sama bertanya dengan nada yang penuh keyakinan, apakah Luffy masih memiliki serangan yang lebih kuat dari itu? Karena jika itu adalah yang terkuat yang dimilikinya, maka pertarungan ini sudah berakhir. Luffy tak akan bisa melukainya untuk kedua kalinya dengan serangan yang sama. Im Sama tak akan membiarkan hal itu terulang lagi. Kali ini, ia akan jauh lebih berhati-hati dan tak akan membiarkan serangan itu mendarat begitu mudahnya. Luffy hanya diam. Ia tak menjawab sepatah kata pun. Wajahnya tetap serius. Mentanya tetap menatap tajam ke arah Im Sama. Dan di sini tersembunyi dua kemungkinan yang sama-sama besar dan sama-sama menegangkan hati siapapun yang melihatnya. Kemungkinan pertama, apa yang dikatakan Im Sama memang benar. Sunfire Dawn memang adalah jurus terkuat yang dimiliki Luffy saat ini. Jika memang begitu, maka sulit sekali bagi Luffy untuk melukai Im Sama kembali separah yang tadi. Karena kali ini, Im Sama sudah bersiap, sudah tahu seberapa besar kekuatan serangan itu, dan tak akan membiarkannya terjadi lagi. Artinya, jalan menuju kemenangan akan menjadi sangat sulit dan sangat panjang. Kemungkinan kedua, ekspresi serius Luffy itu justru menandakan hal yang sebaliknya, bahwa Sunfire Dawn belum tentu yang tak kuat, bahwa Luffy mungkin saja masih menyimpan sesuatu yang lebih dahsyat lagi, bahwa ia masih memiliki jurus yang bahkan melampaui kekuatan senjata kuno Uranus. Dan jika itu yang benar-benar terjadi, maka apa yang akan ditunjukkan Luffy selanjutnya akan menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh mengguncang seluruh dunia. Saat itu pula, suasana di dunia bawah Elbaf menjadi begitu hening. Dua kekuatan terbesar kini saling berhadapan kembali. Satu sudah pulih sepenuhnya dan bersiap menahan serangan apapun. Satu lagi berdiri di sana dengan tenaga yang belum pulih sepenuhnya, namun dengan tatapan yang seakan menyimpan rahasia yang mampu mengubah segalanya. Tak ada yang bergerak, namun siapapun tahu pertarungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai kembali dengan babak yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Sementara pertarungan di dunia bawah Elbaf mencapai puncaknya, di dunia matahari Elbaf pun pertempuran terus berkecamuk hebat di mana-mana. Im Sama saat menciptakan Homies Castle tadi juga sekaligus menciptakan banyak Homies lain yang lebih kecil
dan menyebarkannya ke seluruh penjuru wilayah. Meskipun kekuatan mereka jauh di bawah Homies Kastil yang baru saja dikalahkan Luffy, namun jumlahnya sungguh tak terhitung banyaknya. Mereka muncul di desa-desa, di hutan, di ladang, dan di jalan-jalan, menyebar kemana-mana dan terus mengganggu penduduk serta sekutu yang sedang bertahan. Menghadapi musuh yang jumlahnya begitu banyak memang sungguh merepotkan dan melelahkan. Di salah satu desa yang sedang dikepung, Nami dan Brook sedang bertarung bahu-membahu. Mereka berdua sudah berhasil menumbangkan cukup banyak homies sejak tadi. Namun makin banyak yang jatuh, makin banyak pula yang datang menggantinya. Nami pun menyusun rencana. Ia berkata kepada Brook agar ia memancing para homies itu agar berkumpul di satu tempat yang sama. Karena Nami memiliki rencana untuk menghancurkan mereka sekaligus dalam satu kali serangan petir besar dari Zeus. Dan karena tubuh Brook terbuat dari tulang, ia sama sekali tak akan terluka meski ikut terkena sambaran petir itu. Brook pun segera melaksanakan rencana itu. Dengan nyanyian dan gerakan yang mengundang perhatian, ia berhasil menarik perhatian ratusan homies dan membawa mereka berkumpul di sebuah lapangan luas. Saat semua makhluk itu sudah berkumpul di satu titik, Nami pun berdiri bersama Zeus. Energi petir berkumpul di atas kepalanya. Langit berubah gelap seketika, dan kemudian sambaran petir raksasa menyambar tepat ke tengah-tengah kumpulan makhluk itu. Cahaya menyilaukan melintas seketika, dan dalam sekejap ratusan homies itu hancur berantakan. Serangan itu sungguh luar biasa efektif, namun sayangnya cahaya dan suara ledakan petir yang begitu besar justru menarik perhatian homies lain yang berada di area yang jauh. Mereka pun berdatangan dari segala arah sekaligus. Kali ini jumlahnya jauh lebih banyak dan datang dari berbagai penjuru. Mustahil untuk mengumpulkan mereka kembali di satu tempat yang sama. Nami dan Brook pun terpaksa kembali bertarung dengan cara biasa, menahan serangan demi serangan sambil berusaha tak membiarkan satupun makhluk itu lolos dan melukai warga. Di tengah kesulitan itu, Usopp tiba bersama sekelompok kecil prajurit raksasa. Usopp yang tadi bergerak bersama pasukan besar, kini memisahkan diri dan datang membawa bantuan tepat waktu. Mereka segera bergabung dalam pertarungan, memanah dan menebas para homies yang terus mendesak Nami dan Brook. Situasi perlahan menjadi lebih seimbang. Tak lama kemudian, bantuan lain pun datang. Jinbe, Hajrudin, Loki, Ragnir, dan para pemimpin prajurit utara tiba di lokasi itu. Mereka pun segera membagi tugas dengan teratur. Jinbe langsung ikut bertarung di garis depan untuk membantu menahan serangan musuh. Sementara itu Ragnir bersama beberapa orang prajurit lainnya menjaga tempat perlindungan. Di sana terdapat Loki yang sedang terluka dan beristirahat, serta Gunko yang masih belum sadarkan diri. Hajrudin sempat memperingatkan Loki agar tidak memaksakan diri ikut bertarung dalam keadaan terluka. Ia menyuruh Loki untuk fokus memulihkan tenaganya saja, agar nanti saat Luffy membutuhkan bantuan di dunia bawah, Loki sudah siap kembali berdiri tegak. Maka kini Ragnir tak hanya menjaga Loki, tetapi juga menjaga Gunko, wanita yang dulu pernah menjadi musuh, namun kini ternyata memiliki hubungan baik dengan Brook dan layak dilindungi. Sementara Hajrudin dan pemimpin prajurit utara kembali bergerak membelah diri menuju arah yang berbeda, untuk terus membasmi sisa-sisa homies yang masih berkeliaran, sekaligus mencari keberadaan seorang tabib yang dibutuhkan untuk merawat luka para prajurit yang terluka, termasuk Loki. Di tempat lain pula, Dory dan Brogy, dua kesatria raksasa legendaris, terus bergerak berpindah dari satu area ke area lain. Kekuatan mereka sungguh luar biasa besar. Setiap kali mereka muncul di suatu tempat, para homies yang ada di sana seketika kocar-kacir. Mereka berdua seakan sedang berburu, berkelana kemanapun ada musuh dan menghancurkan mereka satu persatu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kehadiran mereka berdua saja sudah sangat membantu meringankan beban pertahanan di dunia matahari Elbaf. Namun sekalipun demikian, jumlah homies yang terus bermunculan membuat pertempuran di atas tanah Elbaf ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Dan di tempat lain di Pulau Hachinosu, kekacauan mencapai puncaknya.
Marco yang sedang terjepit di antara kaisar bayangan dan anak buahnya tiba-tiba kedatangan pihak ketiga, Laksamana Fujitora, dan ia menyerang siapa saja yang ada di sana. Ternyata misi Fujitora bukan hanya satu. Prioritas utamanya adalah menangkap kaisar bayangan. Namun ada juga perintah kedua, menangkap mereka yang pernah terlibat dalam peristiwa Impel Down, termasuk Marco. Artinya, di medan perang itu tak ada sekutu bagi Fujitora. Semua orang adalah musuh. Pertarungan tiga kubu pun meletus. Api biru Marco terus menyala memulihkan luka-lukanya. Namun semakin lama semakin terjepit di antara kekuatan kaisar bayangan dan kekuatan gravitas sang Laksamana sekaligus. Di sisi lain pertarungan terus meluas. Katakuri berhadapan dengan musuh yang memiliki kekuatan buah iblis berwujud monster hitam yang bergerak secepat kilat. Dengan ketangguhan dan penglihatannya ke masa depan, Katakuri mampu membaca setiap gerakan. Namun jumlah lawan yang terus bertambah membuatnya tak bisa menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Hingga akhirnya ia membangkitkan kekuatan terbesarnya, membangunkan lingkungan menjadi mochi, mengubah seluruh medan perang menjadi miliknya sendiri. Bahkan di Pulau Kamabaka pun pertempuran tak kalah hebat. Karasu berhadapan dengan seorang Laksamana muda-muda yang luar biasa kuat. Ia mampu menandingi kekuatan Jelaga Karasu dengan kecepatan dan kekuatan haki yang luar biasa. Tendangan angin dan serangan peluru energi saling beradu. Sementara di tempat lain, Ivankov dan pasukan revolusi berhadapan dengan kekuatan angkatan laut lainnya, termasuk seorang agen yang cerdik dan tak kenal menyerah. Semua medan perang kini telah memanas. Di Elbaf, Luffy berdiri di hadapan Im Sama yang sudah pulih sempurna. Di Hachinosu, tiga kekuatan besar saling beradu tanpa ada yang mundur sedikit pun. Dan di setiap penjuru dunia, pertempuran yang akan menentukan nasib semuanya baru saja memasuki babak yang paling berbahaya. Di atas Pulau Hachinosu yang kelam dan berbadai itu, pertarungan tiga kubu yang meletus tadi kini perlahan berubah arah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan dan jauh lebih mematikan. Saat semua orang menyadari bahwa tak ada sekutu di medan perang ini, saat Fujitora menyerang siapa saja tanpa pandang bulu, dan saat Kaisar Bayangan menyuruh anak buahnya menahan serangan demi memberi waktu baginya untuk mencari celah, di tengah kekacauan itulah Shiryu berdiri diam sejenak. Matanya menyipit tajam menatap sosok Marco yang terus berdiri tegak meski telah dipukul berulang kali dari segala arah. Selama ini Shiryu memang hanya ikut bertarung sekenyangnya, seakan menahan kekuatan sejatinya, seakan belum benar-benar melepaskan seluruh kemampuan yang ia miliki. Namun saat ia melihat Marco yang terus bangkit kembali setiap kali terhempas, yang lukanya sembuh seketika dengan api biru yang menyala abadi, Shiryu pun perlahan menyadari bahwa jika ia terus menahan diri seperti ini, pertarungan ini tak akan pernah berakhir dan justru akan semakin berbahaya bagi pihaknya sendiri. Maka di saat itulah Shiryu mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk tidak lagi menahan diri. Ia akan melepaskan kekuatan penuhnya. Dan saat tekad itu bulat, aura di sekitar tubuh Shiryu tiba-tiba berubah drastis. Udara di sekelilingnya menjadi dingin dan gelap seketika, seakan seluruh cahaya di pulau itu seketika diserap oleh kehadirannya sendiri. Pedang yang ia genggam erat itu kini ikut bergetar hebat, memancarkan energi gelap yang begitu pekat hingga nyaris mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang. Shiryu bukan sekedar pendekar hebat, ia kini memegang kekuatan buah iblis Kage Kagenomi yang pernah dimiliki Gekko Moria. Dan ia telah melatihnya hingga ke tingkat yang jauh lebih mengerikan dibandingkan pemilik sebelumnya. Dan hari ini, untuk pertama kalinya di hadapan Marco, Shiryu berniat melepaskan kekuatan itu sepenuhnya tanpa menyisakan sedikit pun. Saat Shiryu melangkah maju, bayangannya sendiri seakan hidup dan memanjang menjalar ke segala arah, menutupi tanah dan bebatuan. Dari dalam bayangan itu muncul ribuan tangan hitam yang berusaha meraih pergelangan kaki Marco, menahan gerakannya, mencoba menariknya masuk ke dalam kegelapan. Marco dengan sigap melompat ke udara untuk menghindari jangkauan bayangan itu. Namun Shiryu tak sekedar mengandalkan kekuatan buah iblis. Dengan kecepatan yang nyaris tak terlihat,
Shiryu melesat ke udara tepat di belakang Marco dan menghantamkan pedangnya yang dilapisi bayangan pekat sekaligus haki penakluk yang dipadukan dengan sempurna. Serangan itu datang begitu tiba-tiba sehingga Marco nyaris tak sempat menangkis. Pedang itu menyayat tubuhnya dalam sekejap, dan meski api biru segera menyembuhkan luka itu, Marco merasakan sesuatu yang berbeda dari luka-luka biasanya. Luka itu terasa lambat sembuhnya, seakan energi gelap yang dibawa serangan itu terus menggerogoti tubuhnya dan menahan kekuatan penyembuh api birunya. Marco pun menyadari seketika bahwa ia sedang berhadapan dengan bahaya yang jauh lebih besar dari yang ia duga sebelumnya. Shiryu yang melepaskan kekuatan penuhnya bukan lawan yang bisa dianggap remeh sedikit pun. Setiap ayunan pedangnya membawa kegelapan yang mematikan. Setiap gerakannya menyatu dengan bayangan sehingga ia bisa muncul dan menghilang kapan saja dari arah yang tak terduga. Dari atas, dari bawah, dari samping, bahkan dari bayangan yang berada tepat di bawah kaki Marco sendiri. Shiryu bisa melancarkan serangan dari mana saja dan kapan saja tanpa peringatan. Marco terpaksa bertahan terus-menerus. Api birunya menyala semakin terang demi menolak kegelapan yang terus mencoba melahapnya. Namun setiap kali ia menangkis serangan pedang, kekuatan gelap itu merembes masuk dan memperlambat gerakannya sedikit demi sedikit. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin terlihat bahwa Shiryu sedang menguasai medan perang sepenuhnya. Marco memang tak mudah tumbang. Kemampuan regenerasinya sungguh luar biasa. Namun ia pun tak bisa terus-menerus menerima serangan demi serangan yang membawa sifat istimewa buah iblis itu. Jika serangan itu terus berulang dan semakin kuat seiring Shiryu melepaskan kekuatan penuhnya secara bertahap, maka lama-kelamaan api biru Marco akan kalah oleh kegelapan yang terus menggerogoti dan menahan pemulihannya. Di titik inilah terlihat potensi sejati Shiryu saat bertarung tanpa menahan diri. Ia bisa mengendalikan seluruh medan perang, membatasi pergerakan lawan dengan bayangan, menyerang dari tempat yang mustahil diduga, dan setiap luka yang ia timbulkan menjadi jauh lebih sulit disembuhkan. Bahkan jika Marco mampu bertahan untuk waktu yang lama, tenaganya akan terus terkuras habis lebih cepat dibandingkan Shiryu yang justru semakin kuat seiring semakin gelapnya suasana dan semakin banyak bayangan yang ia miliki. Dan seandainya Shiryu berhasil menelan Marco ke dalam bayangannya sendiri atau memotong bayangan Marco secara langsung, maka dampaknya akan jauh lebih mengerikan lagi. Tubuh Marco bisa menjadi lemah tak bertenaga seketika, dan kekuatan api birunya pun bisa menjadi nyaris tak berguna sama sekali di hadapan kegelapan mutlak yang dikendalikan oleh Shiryu dengan segenap kemampuannya. Inilah potensi terbesar yang dimiliki Shiryu saat melepaskan kekuatan penuhnya. Bukan sekedar pedang yang tajam dan gerakan yang cepat, melainkan dominasi mutlak atas cahaya dan gelap yang mampu mematikan keunggulan terbesar lawannya sekalipun. Dan Marco yang berdiri tegak di tengah udara yang semakin gelap itu pun mulai menyadari bahwa pertarungan ini baru saja memasuki babak yang sesungguhnya. Babak di mana ia harus bertarung melawan kematian itu sendiri yang berjalan menyatu dengan bayangan. Di saat pertarungan di Hachinosu itu semakin memanas dan semakin berbahaya, di tempat lain, di sebuah pulau terpencil yang tenang dan sepi dari hiruk-pikuk perang, sosok tua yang legendaris itu duduk diam memandang ke arah lautan luas. Siluetnya masih gagah meski rambut dan janggutnya telah memutih seluruhnya. Ia adalah Silvers Rayleigh, mantan tangan kanan sang raja bajak laut, pria yang pernah berlayar sejauh manapun bersama Goldie Roger sendiri. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik yang kehadirannya saja sudah seakan memancarkan keagungan dan kekuatan luar biasa. Boa Hancock, sang kaisar laut, ratu kerajaan Amazon Lily, wanita yang memiliki kekuatan dan keindahan yang tiada duanya di seluruh dunia. Mereka berdua berada di pulau itu bukan untuk bertarung, melainkan untuk menunggu dan memantau perkembangan yang sedang terjadi di seantero lautan. Dan di tengah keheningan pulau itu, Rayleigh perlahan membuka suara. Nadanya rendah, namun syarat akan beban sejarah yang panjang dan berat. Ia menceritakan kembali perkataan yang pernah diucapkan oleh Goldie Roger
sahabat dan kaptennya, sesaat sebelum sang raja bajak laut menyerahkan nyawanya di tempat eksekusi. Kata-kata itu begitu mendalam dan begitu penting, sehingga tak pernah sekalipun terlupakan oleh Rayleigh selama puluhan tahun yang berlalu sejak hari itu. Roger pernah berkata dengan keyakinan penuh bahwa suatu hari nanti akan muncul seorang anak yang berasal dari klan Dee, anak yang akan memegang takdir untuk menghancurkan pemerintah dunia yang telah berkuasa selama ratusan tahun lamanya, bukan dengan kekuatan semata, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih kuat dari sekedar pedang atau buah iblis. Roger berkata bahwa anak itu akan datang membawa angin perubahan yang begitu dahsyat sehingga seluruh dunia akan ikut bergetar melihatnya, dan bahwa pemerintah dunia yang merasa paling berkuasa dan paling tak tersentuh itu akan runtuh seketika oleh tangan anak tersebut. Dan saat ini di hadapan Rayleigh dan Hancock tak ada keraguan sedikit pun lagi. Bocah yang dimaksud oleh Roger itu adalah Luffy. Boa Hancock mendengarkan setiap kata yang diucapkan Rayleigh dengan hati yang berdebar kencang. Bagi Hancock, Luffy bukan sekedar bocah yang diramalkan akan menghancurkan pemerintah dunia. Bagi dirinya, Luffy adalah orang yang paling ia cintai, orang yang paling ia percaya, dan orang yang rela ia lindungi dengan nyawanya sendiri sekalipun. Namun mendengar langsung dari mulut Rayleigh, orang yang paling dekat dengan Roger, bahwa Luffy adalah sosok yang telah diramalkan sejak puluhan tahun lalu untuk mengguncang dan menghancurkan pemerintah dunia itu, membuat perasaannya bercampur aduk antara bangga yang meluap-luap dan sekaligus khawatir yang tak terlukiskan. Hancock tahu betapa beratnya jalan yang sedang ditempuh oleh Luffy. Ia tahu betapa banyaknya musuh yang sedang berusaha menjatuhkannya. Ia tahu bahwa pemerintah dunia akan melakukan apa saja untuk mencegah ramalan itu menjadi kenyataan, untuk membasmi Luffy sebelum ia tumbuh menjadi kekuatan yang tak lagi bisa mereka tahan. Namun Hancock pun tahu satu hal lain. Luffy bukan orang yang akan mundur atau menyerah hanya karena jalan yang ia tempuh terjal dan berbahaya. Justru sebaliknya, semakin besar rintangan yang menghadang, semakin kuat pula tekad yang menyala di dada anak itu. Dan di titik inilah, Rayleigh menatap ke arah cakrawala yang perlahan berubah warna, lalu melanjutkan ucapannya dengan nada yang semakin serius. Ia berkata bahwa perkataan Roger bukan sekedar ramalan biasa atau sekedar harapan kosong. Itu adalah kenyataan yang sudah tertulis sejak lama. Dan setiap pertarungan yang kini terjadi di berbagai penjuru lautan, di Elbaf, di Hachinosu, di setiap pulau tempat sekutu-sekutunya berjuang, semuanya itu adalah bagian dari proses besar yang sedang berjalan menuju satu titik puncak. Luffy sedang berjuang, sekutu-sekutunya sedang berjuang, dan bahkan mereka yang berdiri di tempat terpencil seperti mereka pun memiliki peran yang harus diembani demi terwujudnya takdir itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.